Halo, kembali di channel Kamar Cerita, tempat setiap hati memiliki cerita. Ada orang yang datang ke hidup kita untuk singgah. Ada yang datang untuk mengajarkan pelajaran. Dan ada yang datang untuk tinggal selamanya. Namun terkadang, orang yang ditakdirkan untuk bersama justru harus melewati jalan yang paling panjang sebelum akhirnya dipersatukan. Inilah kisah Radit dan Gita. Sebuah kisah tentang cinta, perjuangan, pengorbanan, kehilangan, dan kesempatan kedua. Pagi itu, hujan turun cukup deras di sebuah kota kecil. Radit, seorang mahasiswa semester akhir jurusan teknik, berlari menuju halte bus sambil melindungi tasnya dari hujan. Saat sampai di halte, ia melihat seorang gadis sedang kesulitan membawa beberapa buku yang terjatuh ke genangan air. Tanpa berpikir panjang, Radit membantu memunguti buku-buku itu. "Terima kasih," ucap gadis itu sambil tersenyum. Senyum itu sederhana, namun entah kenapa membuat jantung Radit berdebar. "Namaku Gita," katanya. Radit, itulah awal dari semuanya. Mereka tidak tahu bahwa pertemuan singkat di halte itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Beberapa minggu kemudian, mereka semakin sering bertemu di kampus. Awalnya hanya saling menyapa, lalu mulai makan siang bersama, belajar bersama, hingga akhirnya menjadi sahabat yang tidak terpisahkan. Gita adalah sosok yang ceria. Ia selalu bisa membuat orang lain tertawa. Sedangkan Radit lebih pendiam, namun ia selalu merasa nyaman saat bersama Gita. Hari demi hari berlalu, tanpa disadari, Radit mulai menyimpan perasaan. Namun ia memilih diam, karena takut kehilangan persahabatan mereka. Suatu malam, Gita menelepon Radit. Suaranya terdengar sedih. "Ayahku sakit, Dit." Radit langsung datang ke rumah sakit. Malam itu ia menemani Gita hingga pagi. Untuk pertama kalinya, Gita menangis di hadapannya. Dan untuk pertama kalinya pula Radit sadar bahwa ia ingin selalu melindungi gadis itu. Sejak malam tersebut, hubungan mereka semakin dekat. Mereka saling berbagi cerita tentang mimpi, tentang masa depan, tentang ketakutan yang selama ini mereka sembunyikan. Perasaan cinta mulai tumbuh di hati keduanya. Namun tidak ada yang berani mengungkapkannya. Beberapa bulan kemudian, kampus mengadakan acara wisata ke sebuah danau. Sore itu matahari mulai tenggelam. Langit berubah menjadi warna jingga yang indah. Radit mengajak Gita berjalan menyusuri tepi danau. Jantungnya berdebar sangat kencang. "Gita, iya, aku suka sama kamu." Gita terdiam. Air matanya perlahan jatuh. Radit panik. Namun kemudian Gita tersenyum. "Aku kira cuma aku yang merasakan itu." Saat itulah mereka resmi menjadi pasangan. Dan hari itu menjadi hari paling bahagia dalam hidup mereka. Tahun berikutnya menjadi tahun yang penuh kebahagiaan. Mereka merayakan ulang tahun bersama, menonton film, berjalan di taman kota, membuat daftar impian yang ingin diwujudkan bersama. Salah satu impian mereka adalah menikah setelah sama-sama sukses. Mereka percaya bahwa cinta mereka akan bertahan selamanya. Namun hidup seringkali memiliki rencana yang berbeda. Setelah lulus kuliah, Radit mendapat pekerjaan di Jakarta. Sedangkan Gita harus tetap tinggal di kota asalnya untuk merawat ibunya yang mulai sakit. Awalnya mereka yakin bisa menjalani hubungan jarak jauh. Namun kenyataan tidak semudah itu. Radit semakin sibuk bekerja. Gita semakin sibuk mengurus keluarga. Waktu bersama semakin berkurang. Pertengkaran kecil mulai sering terjadi. Sampai suatu malam, "Kamu sudah berubah, Dit." "Bukan aku yang berubah, Git. Aku hanya sedang berjuang untuk masa depan kita."
Tapi aku merasa kehilangan kamu. Percakapan itu berakhir dengan tangisan. Dan hubungan mereka mulai retak. 6 bulan kemudian, Gita menerima kabar bahwa ibunya harus menjalani operasi besar. Di saat yang sama, Radit sedang mengejar promosi jabatan. Tekanan datang dari segala arah. Hingga akhirnya mereka membuat keputusan yang paling menyakitkan. Berpisah. Bukan karena tidak cinta. Justru karena terlalu mencintai. Mereka merasa tidak ingin menjadi beban satu sama lain. Malam itu menjadi malam paling menyakitkan dalam hidup mereka. Bab 8 tahun-tahun tanpa satu sama lain. Waktu terus berjalan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Radit berhasil menjadi manajer muda di perusahaannya. Namun setiap keberhasilan terasa hampa, karena tidak ada Gita di sisinya. Sementara itu, Gita membuka usaha kecil yang berkembang cukup pesat. Ia terlihat bahagia, namun diam-diam masih menyimpan foto Radit di dalam laci kamarnya. Mereka sama-sama mencoba melupakan, namun tidak pernah benar-benar bisa. 4 tahun setelah perpisahan, takdir mempertemukan mereka kembali di acara pernikahan seorang teman lama. Saat mata mereka bertemu, dunia terasa berhenti sesaat. Wajah mereka berubah, namun perasaan itu masih sama. Mereka berbicara kembali setelah bertahun-tahun, menceritakan kehidupan masing-masing, dan menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menggantikan tempat mereka di hati masing-masing. Malam setelah acara pernikahan, Radit mengantar Gita pulang. Di dalam mobil, suasana terasa hening. Hingga akhirnya Gita berkata, "Aku tidak pernah benar-benar melupakanmu." Radit menatapnya. "Aku juga." Air mata mengalir di wajah Gita. 4 tahun menahan rindu akhirnya pecah malam itu. Mereka menyadari bahwa cinta mereka tidak pernah pergi, hanya tertunda oleh waktu. Mereka mulai berkomunikasi kembali, namun kali ini dengan lebih dewasa. Tidak terburu-buru, tidak penuh ego. Mereka belajar memperbaiki kesalahan masa lalu, belajar mendengarkan, belajar memahami, dan yang terpenting, belajar mempertahankan cinta dengan cara yang benar. Setahun kemudian, Radit mengajak Gita ke tempat pertama mereka bertemu. Halte bus tua yang kini telah direnovasi. Di bawah langit sore yang indah, Radit berlutut, mengeluarkan sebuah cincin. "Gita, dulu aku pernah kehilanganmu karena keadaan. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Maukah kamu menjadi istriku?" Gita menangis haru. Dengan suara bergetar ia menjawab, "Aku mau." Hari yang mereka tunggu akhirnya tiba. Keluarga dan sahabat berkumpul. Radit mengenakan jas hitam sederhana. Gita terlihat begitu cantik dengan gaun putihnya. Saat ijab kabul selesai diucapkan, air mata haru memenuhi ruangan. Perjalanan panjang mereka akhirnya berakhir bahagia. Bukan karena hidup menjadi sempurna, tetapi karena mereka memilih untuk saling bertahan. Beberapa tahun kemudian, Radit dan Gita duduk di teras rumah mereka sambil melihat anak-anak bermain. Gita tersenyum. "Kalau waktu bisa diputar, apa yang ingin kamu ubah?" Radit menggenggam tangannya. "Tidak ada. Karena semua jalan yang pernah kita lewati, membawa aku kembali kepadamu." Gita tersenyum, dan senja sore itu menjadi saksi bahwa cinta sejati bukanlah tentang siapa yang datang paling cepat, melainkan siapa yang tetap bertahan hingga akhir. Karena pada akhirnya, jodoh bukan tentang menemukan orang yang sempurna, melainkan menemukan seseorang yang tetap dipilih setiap hari, sepanjang hidup. Cerita pun selesai. Terima kasih sudah mendengarkan kisah Radit dan Gita.
Jika kalian menyukai cerita romantis seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah cinta lainnya hanya di Kamar Cerita.